kalau Prabowo berambisi untuk mencapreskan dirinya kembali, ya memang namanya ambisi tidak pernah ada batasnya ya. Kita tahu bahwa semua survei hari ini yang kredibel masih meletakkan Prabowo Subianto di urutan pertama. Walaupun ada satu survei yang membuat dia terpelanting di urutan kelima. Tapi secara umum masih di urutan pertama. Tapi jangan salah, pertama angkanya tipis baik dengan Anies maupun Ganjar, dan kadang-kadang masih dalam rentang margin of error. Prabowo Subianto bisa menjadi begini karena dia 2 kali menjadi capres dan orang masih mengenal dia. Sehingga tidak heran kalau elektabilitasnya masih tinggi, tapi jangan lupa trennya adalah declining. Jadi tren declining ini tidak boleh disepelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Ada imbauan dari Mujahid 212, yaitu Mujahid 212 desak Prabowo Legowo serahkan tiket Pilpres 2024 pada Anies Baswedan dan Fadlizon. Luar biasa ya. Oke, kita bicara mengenai skenario lain yang barangkali skenario Legowo ya. Skenario Legowo ya. Skenario Legowo yaitu skenario yang dimintakan kepada Prabowo Subianto, yaitu skenario memajukan Anies Baswedan dan dia bertindak sebagai the kingmaker. Dengan penguasaan 78 kursi, maka Gerindra cukup menggandeng satu partai saja di luar P3 tentunya untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden kalau seandainya threshold tetap 20%. Dan partai itu kalau mau memajukan Anies Baswedan, potensial adalah PKS. Maka PKS dan Gerindra akan bekerja sama lagi, hanya kali ini mengusung calon Anies Baswedan. Dan barangkali bisa juga dengan Sandiaga Salahuddin Uno lagi. Toh Sandi juga berasal dari Gerindra. Tapi kalau Prabowo berambisi untuk mencapreskan dirinya kembali, ya memang namanya ambisi tidak pernah ada batasnya ya. Kalau di sini dibilang serahkan ke Fadlizon, ya mungkin Fadlizon tidaklah, karena radarnya jauh lebih moncer Sandiaga Salahuddin Uno. Ya terlepas dari plus dan minusnya ya. Tapi coba kita bacakan dan kita lihat ya. Oke. Mujahid 212 desak Prabowo Legowo serahkan tiket Pilpres 2024 pada Anies Baswedan dan Fadlizon. Sebagaimana dilansir galamedianews.com, kita bacakan ya.
keputusan Partai Gerindra untuk mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendapat tanggapan dari Mujahid 212. Anggota Mujahid 212 Damai Hari Lubis mengatakan, sikap legowo harus ditunjukkan Prabowo dalam menyambut Pilpres. Menurutnya, Prabowo harus mulai berpikir menjadi kingmaker dan menyerahkan tiket capres serta cawapres kepada tokoh lain yang juga kredibel. Prabowo populer jika mandatkan tiket capres milik dirinya kepada Prabowo populer jika mandatkan tiket capres milik dirinya kepada individu yang mumpuni dan non-partisan atau tidak berpartai, ujarnya pada wartawan. Salah satu sosok yang layak mendapat tiket tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sosok Anies dinilainya terbukti bisa memenangkan pemilihan kepala daerah Pilkada DKI dengan dukungan Gerindra. Hasil kerja Anies selama ini pun terbukti banyak mendapat penghargaan. Hasil kerja atau karya Anies selaku Gubernur DKI Anies juga telah terbukti banyak mendapat penghargaan tingkat nasional maupun internasional jelas hari. Sementara untuk cawapres yang pantas dipasangkan dengan Anies yaitu kader Gerindra sekaligus anggota DPR RI Fadlizon yang dinilainya low profile dan cukup merakyat. Hari yakin bila langkah ini diambil Prabowo, para ulama dan emak-emak yang tersakiti di Pilpres 2019 bisa melupakan rasa sakitnya. Sebaliknya, seluruh massa pendukung Prabowo di 2019 akan kembali turun dan fokus menggalang dukungan untuk orang yang mendapat kepercayaan tersebut, tandasnya. Sebagaimana diketahui, Prabowo kembali diusung oleh Gerindra pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani melalui akun Instagram Partai Gerindra 11 Oktober lalu ya. Dia menyampaikan ada kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju dalam kontestasi Pilpres 2021. Dengan tidak mendahului jawaban beliau, saya katakan sekali lagi, insya Allah Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2024, ujar Muzani di hadapan seluruh kader Gerindra. Ahmad Muzani menyampaikan hal tersebut pada rapat koordinasi daerah Rakorda DPD Gerindra Sulawesi Selatan. Pesannya kepada kader ketika Prabowo benar-benar maju sebagai capres, kelak mereka bisa memenangkan Menteri Pertahanan tersebut. Ya, sahabat daerah sekalian, itu ya, saya sengaja ulas ini mumpung sudah 70 tahun. Sebenarnya masalahnya kalau kita bicara ambisi ya, manusia tak terbatas. Ambisi ingin menjabat ya, apalagi selalu diiming-imingi sedikit lagi. Kita tahu bahwa semua survei hari ini yang kredibel masih meletakkan Prabowo Subianto di urutan pertama. Walaupun ada satu survei yang membuat dia terpelanting di urutan kelima. Tapi secara umum masih di urutan pertama. Tapi jangan salah, pertama angkanya tipis baik dengan Anies maupun Ganjar, dan kadang-kadang masih dalam rentang margin of error. Juga tidak ada capres premium dalam istilah Denny JA yang elektabilitasnya 25%. Dan jangan lupa, Prabowo Subianto bisa menjadi begini karena dia 2 kali menjadi capres dan orang masih mengenal dia. Sehingga tidak heran kalau elektabilitasnya masih tinggi, tapi jangan lupa trennya adalah declining. Jadi tren declining ini tidak boleh disepelekan. Nah, sahabat daerah sekalian, maka sesungguhnya pilihan bijak bagi Gerindra kalau ingin tetap menjadi partai yang besar dan diminati, dan bahkan bukan tidak mungkin bisa memenangkan pertarungan, adalah mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden bersama kader Gerindra tentunya. Pilihannya ya mungkin bisa Fadlizon, bisa Sandiaga Salahuddin Uno. Kalau dari sisi tren elektabilitas, Sandiaga Uno. Karena Sandiaga bisa menempati urutan 4, 5, dan 6 bersama Ridwan Kamil dan AHY. Jadi pasangan di soft pertama dan di soft kedua ini sangat kuat. Dua-duanya pernah bekerja sama di DKI. Walaupun saya tidak tahu apakah cocok atau tidak. Walaupun juga barangkali sebagian massa Prabowo masih kecewa, tapi kalau Anies dimajukan, mungkin massa itu tetap retain, tetap stay. Ya.
tetap mendukung pasangan Anies karena ada faktor Aniesnya. Dan Prabowo bertindak sebagai kingmaker. Nah, dari sana bisa bergerak untuk meminta bantuan partai lain. Tapi Gerindra dan PKS pun sudah cukup. Tapi kalau Gerindra menggandeng PKS untuk menjadikan Anies wakil presiden misalnya, mungkin saja tidak mau masa kanan untuk menoleh kepada Prabowo. Karena too ambitious untuk menjadi presiden. Walaupun sudah diberikan kesempatan 4 kali dan gagal. Tahun 2004 kalah di konvensi, tahun 2009 hanya bisa menjadi wakil presiden calon mendampingi Megawati, dan 2014-2019 sebagai calon presiden kalah dari Jokowi. Dan sekarang mau percobaan yang kelima, alias 5 kali pilpres, 5 kali pula Prabowo ingin menjadi calon presiden. Jadi saudara sekalian, keputusan Prabowo tentu tidak bisa ditentukan hari ini atau tahun ini. Pasti dia akan melihat tren elektabilitas pada tahun 2023 pada saat pencalonan. Kalau memang elektabilitasnya sudah terlampaui Anies Baswedan, bukan tidak mungkin tiket itu diberikan ke Anies Baswedan, dan Anies pun melaju dengan mudah dan gampang untuk menjadi calon presiden berpasangan dengan kader Gerindra misalnya, in case Gerindra mencalonkan Anies dan Anies didukung oleh PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Jadi Prabowo sebagai the kingmaker. Apakah beliau mau? Ya, 2 faktor. Faktor seberapa besar ambisinya untuk menjadi presiden, dan pasti besar. Kedua, faktor objektivitas, bagaimana elektabilitasnya di tahun 2023. Kalau elektabilitasnya di atas Anies Baswedan, ya tidak mungkin dia serahkan kepada Anies. Tapi kalau elektabilitasnya di bawah, maka bisa jadi dia mundur. Seperti halnya mundurnya Megawati dari pencalonan untuk memberikan jalan pada Jokowi pada tahun 2014. Karena Megawati selalu kalah surveinya dari Prabowo Subianto di 2014, sehingga memajukan Jokowi itu ikut memenangkan PDIP sebagai the ruling party sekarang ini, ya, sebagai the winner. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan, masih banyak yang bergabung, ya. Bagaimana pendapat Sobat RH dalam hal ini, ya. Lalu wacana, dulu Prabowo didukung umat Islam karena HRS, sekarang goodbye. Kemudian Anies Baswedan jadi presiden, mungkin hanyalah para kadrun yang pilih. Ya, it's okay. Kan sah-sah saja, ya. Muhammad Yadi, bila Pak Prabowo bisa mengendalikan dirinya untuk memandatkan ke orang lain, mungkin bisa disebut negarawan. Tapi kalau masih ingin mencalonkan diri, maka jelas ambisi ingin berkuasanya sangat tinggi. Pak Anies diam tapi nggak pelanga-pelongo. Pak Era, separah apa sih rezim Orde Baru waktu itu, dan sejauh mana keterlibatan Pak Prabowo dalam andil pemerintahan saat itu? Maklum, waktu Presiden Soeharto lengser tahun 1998, saya masih usia 7 tahun. Makanya kadang-kadang, ya, ada orang yang memuji-muji pemerintahan Orde Baru. Itu ada 2 kemungkinan saja. Dia masih kecil pada waktu itu, atau dia merasakan kenikmatan yang luar biasa di pemerintahan Orde Baru. Di dalam pemerintahan apapun, di pemerintahan otoriter sekalipun, selalu ada orang yang nikmat dan diuntungkan. Tapi secara umum kita harus objektif. Dalam kamus politik Indonesia, Orde Baru itu ya masa otoriter. Kalau tidak otoriter, tidak mungkin dijatuhkan, kan? Tidak mungkin dipaksa mundur Presiden Soeharto. Dan memang dalam rentang waktu 32 tahun itu ujungnya adalah kehancuran sebagai sebuah bangsa. Awalnya meyakinkan, tapi ujungnya juga kehancuran karena korupsi merajalela. Nah, sama seperti Presiden Jokowi ini, kalau tidak hati-hati bisa bangkrut negara ini sebagaimana diramalkan oleh Faisal Basri. Salah satunya karena Presiden
tidak serius memberantas korupsi dan membiarkan para pencoleng masih hadir di seputar kekuasaannya, ya. Oke. Nah, coba saya bacakan orang yang suka ngatain saya. Oke, Anies sedikit bekerja, banyak kelebihan bayar. Oke, ini soal ini bukan saya yang dikatainnya, ya. Oke, Mansarwo, paling dapat suara cuma 23,5% kalau Anies nyapres. Salam dari Purwokerto. Ya, 23,5% kalau calonnya 5 bisa jadi pemenang, ya. Nah, tentu akan ada putaran kedua, ya. Jadi tergantung berapa calonnya Mansarwo, ya. Kalau calonnya banyak, ya memang hasilnya akan kecil dan akan menentukan apakah akan putaran kedua atau tidak. Tapi kalau 2, ya head to head rasanya nggak mungkin lah sekecil itu, ya. Karena head to head biasanya ya antara 40-an%, 50-an%. Ya bolak-balik saja siapa yang mendapatkan 40-an dan siapa yang mendapatkan 50-an. Karena 50-an semua tidak mungkin, kan? Kemudian ada juga nih. One Malaysia, tahniah negara tetanggaku Indonesia juara Piala Thomas. Selamat ya, salam dari Malaysia. Salam juga One Malaysia, ya. Kita juara Piala Thomas lagi. Sayang Malaysia belum berkesempatan untuk mendapatkan juara, ya. Seperti tahun-tahun awal dulu, pertama kali Thomas dilaksanakan. Tapi mudah-mudahan, ya, bisa menjadi juara kembali. Bang RH dapat elektabilitas 50%. Iya. Kalau calonnya cuma 2 dan belum diadakan survei. Itu adalah teori matematika yang paling dasar, ya. Kalau ada 2 variabel dan belum diadakan survei, ya pasti 50%, kan, artinya 50-50, ya. Oke. Jadi kemenangannya 50% juga. Oke. Di situ ada yang Rekwell, kapan Anies pakai rompi oranye? Di bawahnya I love Pak Anies Baswedan. Ada yang bilang pokoknya jangan dari partai moncong putih. Konsisten dong, jangan bahas Piala Thomas Bung Refli Harun. Ya, ternyata penonton atau pemirsa atau Sobat Era senang juga saya membahas Piala Thomas, ya. Buktinya penontonnya cepat dan banyak, ya. Karena kadang-kadang the moment of glory itu perlu kita glorifikasi, ya. Sebagai wujud bahwa kita adalah bangsa yang tentu punya doa yang sama terhadap tim Piala Thomas kita, ya. Level nasional jagoan kadrun biasanya kalah, mudah-mudahan. Hehehe. Oke. Dari Zulfan Ritonga. Kalau Habib Rizik nyapres, bro, persen bang. Oke. Apalagi, ya? Oke, tadi ada yang mau mencalonkan saya. Allahu Akbar, ya. Andra Hutagalung, kalau kambing yang dipegang adalah talinya, kalau orang omongannya yang dipegang. Jadi kalau Prabowo tidak bisa dipegang omongannya dan gak ada yang bisa dipercaya dari Prabowo. Oke. KPU-nya udah punya calon sendiri, ya. Oke. Kemudian, wah ini banyak sekali, ya. Oke, coba kita lihat yang terakhir, ya. Bernardus Andika Putra, boleh juga sih kalau Anies Baswedan jadi presiden. Kebetulan di kebun orang tua saya banyak bambu. Siapa tahu Pak Anies Baswedan ada keinginan membuat monumen bambu getah-geti lagi, hehehe. Allahu Akbar, ya. Kita jangan terlalu melihat sesuatu itu dalam perspektif primordial. Ya, tapi it's okay lah, ya. Orang kan sah-sah saja, ya. Kita kan sudah bangsa yang harus lebih sehat, lebih demokratis, lebih bisa memberikan perbedaan pendapat. Oke. Nyalon presiden Bung, bukan ke salon. Saya tahu diri lah, ya kan. Anda mau menjadi calon presiden harus punya 3 hal.
mimpi yang besar, mimpi pun saya tak ada. Yang kedua adalah uang yang besar, uang tak punya. Yang ketiga elektabilitas yang besar, elektabilitas tak ada. Jadi kita harus tahu diri. Wah, tapi kan tergantung yang maha kuasa. Nah, berdoalah kepada yang maha kuasa kalau begitu ya. Oke. Ya, sahabat sekalian ya. Memang terakhir yang ingin saya katakan, kalau Prabowo memaksakan diri untuk maju sebagai calon presiden, maka memang masa yang sudah memilih dia kemarin itu akan susah dia pertahankan. Sudah pasti, one thing for sure, karena orang akan kecewa. Tapi kalau dia memberikan tiket itu kepada Anies Baswedan, ya, sesuai dengan analisis kiri kanan dalam politik Indonesia, maka masanya akan stay. Sebab masa ini adalah masa tengah kanan yang sesungguhnya lebih menginginkan pemimpin yang bisa dipersepsikan lebih genuine di tengah kanannya. Anies dibandingkan Prabowo tentu lebih genuine Anies tengah kanannya. Karena itulah sebenarnya masa ini bisa dipertahankan. Nah, ditambah masa-masa objektif lainnya, karena yang dihadapi kan bukan Pak Jokowi lagi. Bisa jadi yang dihadapi Ganjar Pranowo misalnya. Seandainya PDIP tidak terlalu memperhatikan soal perasaan Puan Maharani misalnya. Kalau Ganjar berhadapan sama Anies, nah ini pertarungan yang seru. Ada plus minus di antara keduanya. Kalau disatukan, wah itu dahsyat. Pengertian dahsyat itu adalah dalam kerangka keterpilihan. Tapi apakah akan membawa perubahan yang signifikan? Ya marilah kita tagih. Karena pemimpin itu, ya begitu sudah duduk sering lupa. Karena itu tugas kita mengingatkan. Kan kita selalu optimistis. Presiden Jokowi akan berbuat. Nah ternyata dalam satu agenda saja gagal total, yaitu agenda pemberantasan korupsi. Pada masa pemerintahan Jokowi justru KPK dilemahkan ya. Ya, sahabat sekalian, terima kasih yang masih menonton ya. Yang masih menonton. Satu lagi saya bacakan, coba lihat ya. Ini ada refli-reflinya coba. Katanya Pancasila, tapi semua pemimpin wajib beragama Islam, bagaimana mau maju kemunduran iya. Tidak juga ya sobat era sekalian. Ini kita bicara antara hukum dan sosiologi. Sama seperti di Amerika Serikat, kita tidak bisa membayangkan ada calon presiden yang beragama Islam yang bisa menang. Bahkan menjadi calon pun tidak pernah. Barack Obama melakukan terobosan, tapi jangan lupa Barack Obama pun bukan seorang muslim. Walaupun ayahnya dibilang muslim, tapi bahkan secara sengaja dia menyembunyikan nama tengahnya Husin. Namanya kan Barack Hussein Obama. Bayangkan, negara seperti Amerika Serikat pun masih sangat memperhitungkan hal tersebut. Tidak ada larangan di dalam konstitusi dan di dalam undang-undang bahwa seorang non-muslim itu bisa maju atau tidak. Tapi secara politik dan sosiologis orang akan paham sendiri untuk apa memajukan calon presiden dan calon wakil presiden kalau tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi jangan lupa, beberapa tempat kan tidak ada persoalan, calon-calon non-muslim pun bisa menjadi wali kota. Jadi pertanyaannya adalah bisa secara hukum atau bisa secara sosiologis dan politik. Kalau bisa secara hukum ya bisa, tapi secara sosiologis dan politik itu kan tergantung kehendak rakyat, sepanjang memang pemilunya jujur dan adil. Ya itu saja saudara sekalian, yang penting tetap di channel ini. Ciao.